Ya, sebenarnya ini saya udah ikut Pak Teguh kan juga kita juga ada belanja sesuai dengan yang rekomennya gitu ya, ada di EMP kan gitu, itu udah saya masuk semua. Nah kemudian saya kan punya cash yang cukup lumayan nih Pak, ada 10-13% lah waktu itu. Nah ini saya juga masuk nih SMDR, KUBX dan Dewa sih sebenarnya. Nah, cuma saya belum 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 tahu nih, nggak banyak-banyak juga sih Pak, karena ini saya masih Coba-coba wait lah and ya. see. Coba-coba ya, karena nanti kan kayaknya mungkin bakal lucu nih Dewa gitu kan. Jadi menurut Pak Teguh nih kira-kira gimana sampai akhir tahun gitu, di antara tiga ini, karena saya lihat ini ya terutama SMDR dan Kobex gitu ya, yang masih di dekat-dekat area best buy-nya gitu Pak. Sementara kan kalau yang lain kan udah pada cukup rally gitu ya, Ya, ya. gitu Pak. Dewa juga udah naik ya. Tapi oke saya jawab ya. Iya, Begini, asumsi saya, ini gini loh, SMDR, Kobek, dan Dewa ini risikonya lumayan tinggi semua. Moderat lah paling rendah itu risikonya moderat. Jadi asumsi saya adalah majority dari portofolionya Pak Anton, ya masuknya ke saham-saham lain yang tidak hanya risikonya lebih rendah, tapi posisinya juga sudah profit. Betul Pak Anton? Jadi alokasinya untuk tiga saham ini ya mungkin cuma 10 atau maksimal 15% lah dari total portofolio kita gitu. Seperti itu. Betul? iya, betul. Oke. Betul. Ya kalau gitu sih nggak masalah. Bagus. Jadi gini, apa namanya, saya juga sudah nulis ya. Dan tadi saya juga sudah menjelaskan bahwa SMDR ini kemungkinan prospeknya memang untuk saat ini sudah berubah. Karena Baltic Dry Index yang merupakan patokan harga kontainer di seluruh dunia itu agak turun. Meskipun harapan saya pendapatan dan laba SMDR bisa tetap naik jika omset atau volume kontainer yang disewa, kontainer miliknya SMDR yang disewa itu tetap banyak gitu, tetap lebih tinggi dibanding penurunan harga kontainernya itu sendiri. Tapi kan itu nggak tahu, kita hanya bisa tahu itu lihat dari perkembangan kinerjanya nanti di kuartal 3 bagaimana, ya kan? Nah kemudian yang Kobex ini juga sebenarnya prospeknya bagus, batu bara masih tinggi, dia kan jualan alat-alat berat, ya kan, alat-alat berat bukan. Kalau alat berat di Indonesia yang gede itu kan cuma ada dua sebenarnya, United Tractors ya, Komatsu, sama satunya lagi itu Trakindo, tapi nggak listing dia. Trakindo ini dia Caterpillar. Nah di luar itu baru ada yang kecil-kecil termasuk Kobex ini. Kobex ini ya yang dari Eropa biasanya. Jungfrau Joh atau siapa gitu mereknya itu. Seperti itu. Dan itu prospeknya masih cerah. Cuman balik lagi karena dia perusahaan kecil, ya maka memang dia masih harus bersaing lah dengan yang raksasa-raksasa kayak satu lagi itu Hexindo ya. Hexa itu Hitachi, merek alat-alat berat merek Hitachi. Kobek ini kecil lah. Jadi harapan saya sih ya kinerjanya tetap akan bagus ke depan tapi 50-50 aja gitu peluangnya seperti itu. Kalau misalnya kita masuk ke sahamnya, betul kalau kinerjanya bagus ini gampang banget naiknya Pak. Gampang, multi-bagger juga bisa. Sahamnya kan nggak liquid. Istilah kata ya, kalau saya mau goreng bisa loh ini. Sahamnya itu gitu, saya masukin aja 1 miliar gitu, terbang dia. Tapi kan enggak, saya bukan begitu tipe mainnya gitu kan. Nah, terus ada lagi Dewa nih, Dharma Henwa. Dewa ini ya beda lagi ya kan. Bakri ini ya kan. Tapi ya dia kan momentumnya juga sekarang memang lagi bagus. Buminya udah naik dan harga minyak juga lagi tinggi. Dewa ini kan oh enggak sorry, bukan minyak. Kalau minyak itu di Energi Mega Persada, energi namanya. Kalau Dewa ini kontraktor tambang, batu bara juga hubungannya gitu. Biasanya memang kalau bumi udah harga berapa itu Dewa itu nyusul. Dan sekarang saya tertarik dengan Dewa tapi belum masuk. Tapi di saham-saham batu bara yang lain yang saya sudah masuk, belum ada satupun yang saya jual sampai sekarang. Artinya saya masih percaya gitu dengan sektor batu bara ini masih bisa naik lah sampai kapan gitu ya. Dan kalau begitu ya kalau bumi aja naik ya harusnya Dewa naik. Kalau misalnya nih ETMG segala macam lanjut naik, meskipun ini spekulasi, tapi bumi dan kawan-kawan mungkin akan ikut naik juga gitu seperti itu. Jadi kalau mau kita sedikit spekulasi di sini, sekali lagi ya dengan asumsi kita siap cut loss dan juga majority portofolio kita di saham yang lain udah profit dan udah aman, boleh seperti itu. Bisa nggak ketiga saham itu menambah kinerja porto kita menjadi lebih profit lagi? Kalau saya sih gini aja lah Pak. Kinerja Avere Investama di tahun 2022 ini, kemarin itu sempat
Saya sendiri juga agak nggak percaya gitu ya. 90% dari tahun 2022 awal itu. Mungkin sekarang agak turun lagi tapi masih sekitar 70-80% lah. Kalau kita sedikit gambling ya, istilahnya ngejar profit yang lebih gede lagi dan ternyata kita keliru, kita salah gitu. Dan kita ternyata malah harus cut loss, porto kita turun. Ya secara umum masih bagus untuk tahun ini gitu. Risikonya tuh apa gitu? Kita udah cuan gitu loh. Jadi dari 70% itu turun masih jadi 60%, tapi kalau kita bener bisa jadi 100%. Why not gitu kan? Coba aja nggak apa-apa. Pak Anton juga sekarang udah cuan semua kan saham-sahamnya? Batu bara pegang banyak Pak Anton? Oh iya, banyak, paling banyak di batubara, hampir-hampir Karena separuh saya lah. tahu Pak Anton ikut saya udah lama soalnya. Jadi Iya. apa namanya, harusnya udah cuan banyak gitu seperti itu. Kalau saya cuan harusnya teman-teman yang lain juga cuan lah. Udah baker juga deh, baker. Ya, ya. Jadi nggak ada salahnya Pak. Nggak apa-apa. Meskipun balik lagi ya, balik lagi. Kalau ternyata spekulasinya gagal, ya harus berani cut loss lah. Dewa, eventually dia akan kegocap lagi. Bumi, eventually dia akan kegocap lagi. Kalau misalnya itu terjadi terlalu cepat, kita belum cepat keluar, kan habis duit kita Pak. Jadi ketika dia udah turun-turun itu kita harus siap cut loss gitu sebelum akhirnya sahamnya mati digocap seperti itu. Tapi intinya kalau kondisinya nggak seperti sekarang nih, kondisinya kita masih struggle, ya kita profit juga masih ya sekedar ngalahin IHSG aja berat, ya saya sih nggak akan berani Pak masuk ke saham-saham model begitu. Tapi karena kita posisinya udah profit, saya pikir nggak ada salahnya lah. Kita udah bagus tahun ini gitu ya, kita udah menang 7-1 gitu lawan kita ini gitu. Ya sekalian aja jadi 10-1 gitu seperti itu biar kita hat-trick sekalian gitu. Cukup Pak Anton. Terima kasih Pak Teguh.